Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Sofiatur Rahmah. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana kisah tersebut mengandung suatu pesan yang sangat penting untuk kita manusia. Ini dimulai di sebuah pondok pesantren di mana terdapat seorang santri yang sedang menuntut ilmu kepada seorang kiai. Nah, setelah bertahun-tahun dia menuntut ilmu kepada sang kiai, dia akhirnya diperbolehkan untuk pulang dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Namun sebelum itu, sang kiai memberikan sebuah ujian kepadanya untuk dalam 3 hari, sang santri tersebut harus membawakan seseorang ataupun makhluk yang lebih hina daripada dia, santri tersebut. Nah, santri tersebut berkata dengan percaya diri, 3 hari terlalu lama Pak Kiai. Satu hari pun saya sudah bisa menemukan orang ataupun makhluk yang lebih hina atau lebih buruk daripada saya. Nah, sang kiai tersebut hanya tersenyum dan mempersilahkan muridnya atau santrinya untuk memulai pencariannya. Nah, santri tersebut memulai pencariannya. Dia menyusuri jalanan dan di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pemabuk berat. Menurut orang-orang sekitar, pemabuk tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari. Si santri ini berpikir, mungkin ini nih orang yang lebih hina atau lebih buruk daripada saya. Orang ini kerjaannya hanya mabuk-mabukan setiap hari, namun saya selalu rajin beribadah. Dalam perjalanan pulang, santri ini berpikir, benarkah pemabuk itu lebih hina atau lebih buruk daripada saya? Bisa jadi sekarang mungkin dia mabuk-mabukan, tapi siapa tahu akhir hayatnya Allah memberikan sebuah hidayah dan menjadikannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan saya yang sekarang memang rajin beribadah kepada Allah, tetapi Allah menghendaki bahwa dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bagaimana itu? Berarti si pemabuk ini belum tentu lebih berat, lebih jelek ataupun lebih hina daripada saya. Nah, si santri tersebut mencari kembali seseorang ataupun makhluk yang lebih hina daripada dirinya. Dalam perjalanan, dia menemukan seekor anjing, di mana ya bisa dibilang anjing tersebut jelek, bau, dan anjing tersebut memiliki penyakit kudisan. Kata si santri, ini nih makhluk yang lebih hina ataupun daripada saya. Anjing ini tidak hanya haram, tetapi dia juga bau dan memiliki penyakit kudisan yang menjijikkan. Nah, dibawalah si anjing tersebut menggunakan karung dan untuk diperlihatkan kepada sang kiai bahwa inilah makhluk yang lebih hina ataupun lebih buruk daripada saya. Nah, dalam perjalanan pulang, si santri tersebut kembali berpikir, benarkah anjing ini lebih buruk atau lebih hina daripada saya? Si santri berpikir, ketika anjing itu meninggal, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sedangkan saya, kata santri, ketika saya meninggal, saya pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia ini. Jadi belum tentu nih anjing tersebut lebih hina daripada saya atau lebih buruk daripada saya. Si santri tersebut merenung. Sempat ragu-ragu si santri tersebut. Lalu si santri tersebut memutuskan untuk kembali pulang. Di saat dia menjumpai sang kiai berkata, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan seseorang ataupun makhluk yang lebih hina atau lebih buruk daripada kamu? Sudah Pak Kiai, ternyata
di antara semua makhluk yang menurut saya sangat buruk, saya adalah yang paling buruk di antara daripada mereka. Sang Kiai pun tersenyum. Alhamdulillah, kamu telah lulus ujian ini. Nah, teman-teman, bisa kita ambil hikmah ataupun pesan dari cerita tadi, bahwasannya kita hidup di dunia, jangan pernah sekali-kali untuk berpikir bahwa kita lebih baik ataupun kita lebih mulia daripada yang lainnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani. Bisa jadi sekarang kita lebih baik ataupun lebih mulia, tapi justru di akhir hayat dijadikannya makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi kita sekarang beriman, namun di akhir hayat bisa jadi setan berhasil memalingkan wajah kita dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah berpuas diri, teruslah untuk menjadi lebih baik, dan jangan jadikan ilmu yang sedikit yang kita miliki sekarang menjadikan kita sombong dan angkuh. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.